Sejumlah orang tak dikenal mendatangi kantor advokat Betawi di Kembangan, Jakarta Barat. Gerak-gerik pelaku terpantau CCTV kantor hingga membuat penghuninya curiga. Saat ditanya, pelaku justru menodongkan senjata api. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria menyelinap memasuki kantor advokat Betawi di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Dari hasil rekaman diketahui pelaku menggunakan motor berboncengan dengan rekannya, lalu berhenti dan memasuki kawasan kantor. Usai dua penghuni kantor mengetahui keberadaan dan hendak menanyakan maksud kedatangannya, pelaku justru menodongkan senjata api kepada korban. Belum diketahui pasti motif pelaku, namun diduga para pelaku berjumlah 6 orang ingin mencuri barang yang berada di dalam kantor. Ini kantor loh, dan ini pagi-pagi, apa kepentingan Anda sini dulu? Dan dia menjawab, abang mau tahu siapa saya, kemudian mengeluarkan senjata api. Itu kronologisnya, Bang. Dan saya masuk ke dalam lari, menghindari lah, karena saya tidak menginginkan hal-hal terjadi kepada diri saya ataupun ada anggota saya di sana. Sempat melepaskan tembakan, Bang? Nggak ada. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kembangan. Pihak kepolisian telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi. Polisi menangkap 4 dari 6 perampok yang menembak pedagang emas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Para pelaku telah mengintai hingga merampok korban saat korban pulang usai berdagang. Polisi menangkap 4 perampok pedagang emas di Kota Padang, Solok, dan Indragiri, Hulu Riau. Sementara 2 pelaku lain masih buron. Komplotan ini telah merencanakan perampokan setelah mengintai korban secara intensif 2 bulan sebelum beraksi. Para pelaku mengintai korban yakni pedagang emas pulang berdagang di Pasar Lawang. 4 pelaku naik mobil mengikuti dan menabrak mobil korban saat melintas di Jalan Raya Bukit Tinggi, Lubuk Basung, Kecamatan Matur. Lalu pelaku menodong dan melukai korban dengan senjata api dan memaksa korban menyerahkan uang dan emas. Dalam pelariannya, pelaku membakar mobilnya lalu melarikan diri dengan mobil bak terbuka yang telah disiapkan sebelumnya. Dari tangan perampok, polisi mengamankan emas yang sudah dilebur dan uang tunai sebanyak 400 juta rupiah. Jadi memang mobil pickup ini sudah diskenariokan sama mereka mengiringi mobil yang utama Super Kijang ini dan kemudian digunakan untuk sebagai escape lari ke arah Bukit Tinggi dan sekitaran antara Fanta dengan Bukit Tinggi, kemudian dibalik lagi jadi untuk mengelabui petugas. Mobil yang terbakar ini milik kawanan perampok saat berusaha kabur usai beraksi di wilayah Matur Agam, Sumatera Barat. Perampokan tersebut menimpa pedagang emas saat pulang dari pasar. Mobil korban dipepet dan ditabrak berulang kali oleh mobil pelaku. Pelaku membawa kabur emas sekitar 2 kg dan uang ratusan juta rupiah. Korban dianiaya pelaku dengan gagang senjata api. Komplotan pelaku perampokan dan pembunuhan pasangan suami istri di Banyuasin, Sumatera Selatan ditangkap. Penangkapan para pelaku 1 hari setelah korban dirampok dan dibunuh. Warga mengantarkan jenazah Sunardi dan Sri Sunarti, pasangan suami istri ke tempat peristirahatan terakhir. Pasangan suami istri itu menjadi korban perampokan. Keduanya ditemukan tewas di rumahnya di Desa Nunggal Sari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Pasca kejadian, polisi mendapat informasi pelaku perampokan akan melintasi perairan Banyuasin Sungai Kelapa, Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Polisi menangkap 2 pelaku yakni YD dan KL. Lalu polisi kembali menangkap 3 pelaku lain, RA, MR, dan KV. Kami belum bisa menyimpulkan, namun dari hasil kita olah TKP ada luka di bagian kepala yang menganga, yang dimungkinkan disebabkan oleh benda tumpul.
Pasangan suami istri Sunardi dan Sri Sunarti ditemukan tewas di rumahnya di Desa Nunggalsari, Kabupaten Banyuasin. Korban meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tangan dan kaki korban terikat tali karet ban dalam sepeda motor. Berdasar hasil olah TKP, diduga kedua korban dibunuh dan dirampok. Peristiwa ini baru diketahui oleh pegawai korban saat akan menjemput korban Sunardi untuk berbelanja bahan material bangunan. Tiga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kuantan, Singingi, Riau pada akhir September lalu tertangkap. Ketiganya merupakan pencuri yang panik saat aksinya diketahui korban. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah tiga pelaku pencurian yang membunuh ibu dan anak penghuni rumah di Desa Pasar Baru, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Ketiganya ditangkap di tempat berbeda. Dua pelaku merupakan tante dan paman dari pelaku utama. Dari hasil pemeriksaan, Rianto, pelaku utama, sudah mengincar rumah korban lantaran terdesak untuk membayar utang. Pelaku kemudian bercerita pada tantenya yang turut membantu mengantar ke rumah korban dan mengawasi situasi. Polisi menyita satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban. Pelaku membunuh korban lantaran panik aksinya diketahui. Pelaku kemudian mengambil uang 6 juta rupiah, 4 ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku membuang motor korban ke sungai untuk menghilangkan jejak. Hal serupa juga dilakukan paman pelaku yang membakar ponsel milik korban. Tersangka memasuki rumah dari belakang halaman rumah duka, masuk lewat jendela. Ketika akan mengambil perhiasan dari Suryani, Suryani kemudian terbangun. Saat itu tersangka mengambil kampak dan mengayunkan kampaknya kepada Suryani. Demikian juga kepada ibu korban dilakukan hal sama sehingga kedua korban meninggal di tempat. Pelaku utama dan tantenya dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara paman pelaku dijerat pasal penadahan dan menghalangi pendidikan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sebelumnya, Asnah 60 tahun dan anaknya Suryani 25 tahun ditemukan tewas bersimbah darah dalam posisi berpelukan di rumahnya Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean. Sang suami diketahui masih berada di Jeddah, Arab Saudi karena sakit usai ibadah umroh hingga belum bisa pulang ke Indonesia.